Bisa kan? Oke, Nabda sampai mana kemarin? Bab toharoh yang ini Kak. Hmm, syurutul istinja fil hajar. Eh, Bukan, kita fikih fikih am. fikih am. Hmm. Fikih Fikih am. am. Kalau fikih am sampai itu ya Kak, sampai masa Bahas Sampai mana? Sampai mana? sampai itu Kak, sampai al-maulah fil af'alil wudu. Mualaf. Tek. Berarti sekarang adalku ya. Mantakro. Nah, Kak. Semua Kak, buku kan? Punya buku kan semuanya? lanjut Punya Kak. Kak. Oke. 6, Mutiah, tafadhali. Maksudnya Kak, buku yang di tangan gitu. Buku SSC. Kamu punya nggak? Gak ada. Oh, nggak ada. Kamu nggak pernah ikut SSC ya? Nggak pernah. Waduh. Ana di Musawasari sekarang. Oh, kita belum perkenalan ternyata sama Nadila ya. Minggu lalu kamu nggak datang. Nggak datang. Hmm, Gimana ya? Ada PDF-nya? Nggak ada sih. Kalau ini emang nggak ada PDF atau untuk pertemuan ini minta tolong fotokan sama temennya dulu gitu. Aha, boleh. Boleh Kak. Boleh ya? Boleh difotokan Ukti. Ayo siapa Fadlikum. yang dapat pahala, tafadholi kirim ke grup aja ya. Yang bukunya bersih. Yang nggak bersih juga nggak apa-apa. Dah, Mutia, tafadholi baca. Nah, bismillah. المبحث التاسع الدلك الخفيف باليد. واختلف الفقهاء في إيجاب الدلك، فقال جمهور غير مالك الدلك سنة لا واجب، لأن آية الوضوء لم تأمر به، والسنة لم يثبته فلم يذكر لأن آية فلم إيه؟ لأن آية الوضوء لم تأمر به، والسنة لم تثبته فلم يذكر في صفة الوضوء لم يذكر في صفات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والثابت في صفة غسله عليه الصلاة والسلام مجرد إفاضة الماء على تخلل أصول الشعر صلى الله عليه وسلم، والثابت في صفة غسله وقال مالك يا الله إلى أين وقال مالك الدلك واجب ويكون في الوضوء بباطن الكف لا بظاهر اليد. Lagi. المبحث العاشر حكم المسح على الخفين. إن المسح على الخفين شرع رخصة، وهو جائز في المذاهب الأربعة في السفر والحضر للرجال والنساء تيسيرا على المسلمين، وبخاصة في وقت الشتاء والبرد وفي السفر Terus? في وقت الشتاء والبرد في وقت السفر وفي السفر ولأصحاب الأعمال الدائمة كالجنود والشرطة والطلاب الموظفين على العمل في الجامعات ونحوهم. وقد ثبتت مشروعيته بسنة نبوية في طائفة من الأحاديث، منها الأول حديث المغيرة ابن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال
دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. الثاني حديث علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وقال علي أيضا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. Tayyib. Kita mulai al-mabahas as-tasir, yaitu menggosok ringan kedua tangan. Dan di sini al-fuqaha, para fuqaha ini mewajibkan dalku. Berselisih antara mewajibkan atau tidak. Faqala al-jumhur ghair Malik, yakni siapa aja berarti? Ada siapa aja? Imam Syafi'i, kemudian Hambali dan juga Ahmad. Benar. Gimana? Ada siapa aja? Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah. Iya, benar. Ahmad sama Hambali itu sama ya. Jadi berarti ada apa-apa bahasa udah malam ya. Jadi di sini ada Syafi'i, kemudian Imam Ahmad dan ada Imam Hanafi. Berarti yang terkecuali adalah Malik. Apa kata mereka? Ad-dalku sunnah la wajib. Hukum dalku menggosok kedua telapak tangan dengan secara ringan, hukumnya adalah sunnah. Li'anna ayatul wudu, karena di dalam ayat wudu lam ta'mur bihi. Belum nggak ada disebutkan menggosok kedua tangan, begitu kan. Nah, jadi mereka bertiga ini berpendapat sesuai dengan apa yang ada di dalam ayat yang mana? Ayo. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Dan di situ tidak ada disebutkan gimana ya? Amar bahwa dalku itu adalah termasuk dari ini perintah-perintah dalam wudu. Terus wasunnah lam tusbithu. Adapun sunnah itu belum nggak ada yang menjelaskan bahwa itu wajib gitu. Falam yuzkar fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pula disebutkan di dalam sifat wudhunya Nabi. Wasabit fi sifati ghaslihi alaihi salatu wassalam, yaitu apa? Mujarrad ifadatil ma'a takhallul usul syar. Yang ada dalam sifat apa? Sifat wudhu Nabi adalah mengalirkan air ke menyela-nyela air ke apa ini namanya? Usul syair. Paham ya Antuna ya? Apa sih bahasa Indonesianya tuh? Apa? Apa ya akhwat? Mana lupa ya bahasa Indonesianya. Halo? Akar. Iya benar. Benar-benar. Ya, akar dari rambut. Waqala Malik. Nah, Malik bilang adal kuwa wajib wa yakunu fil wudu bi batinil kaf. Dan apa namanya? Wudu itu dengan punggungnya telapak tangan, la bi zahiril yad, tidak dengan zahirnya yad, tapi dengan bi batinil kaf, dan itu adalah yang wajib. Kemudian al-mabahats al-ashir, yakni hukum masah alal kufain. Kalau kemarin kita membahas al-masah alal imamah, ya kan? Sekarang kita membahas tentang al-masah alal kufain. Nah, ini mirip-mirip nih. Innal masa alal khufain syuri'a rukhsatan, disyariatkan bahwasanya untuk rukhsahnya ini diambil dan itu disyariatkan gitu. Wa huwa jaiz fil madzahibil arba'ah, dan para 4 imam yang 4 ini membolehkan bahwasanya di dalam safar wal hadar, adapun yang tidak safar, yang mukim gitu ya, lirijal wan nisa,
taisiran 'alal muslimin, sebagai bentuk dari taisir bagi orang-orang muslim. Wa bi khasah fi waqti syita wal barat wa fis safar, ya kan? Seperti di dalam keadaan waktu-waktu yang dingin, di dalam safar, wal ashabil a'mal, seperti Eva. Kita lanjut. Wal ashabil a'malid daimah, seperti seperti pekerja-pekerja yang kerjaannya itu berdiri gitu. Seperti apa yang berdiri nih? Seperti polisi lalu lintas, atau sebagai tentara, al-junud, watulab, al-muwadzibina 'alal amal fil jami'ati wan nahwihim, yang pokoknya sibuk dalam kerjaannya. Kemudian waqad, apa nih? Waqad thabatat masyru'iyyah bis sunnah an-nabawiyah fi ta'ifah minal ahadis minha, dan pencariatannya ini terdapat pada hadis-hadis. Yang pertama hadisnya Mughirah, yakni qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda fa ahwaitu li anzi'a khuffai. Aku mencondongkan badanku untuk melepas khuf. Faqala da'huma. Jadi si Mughirah ini waktu mau wudu, dia mau melepaskan khufnya dari kakinya buat wudu gitu kan. Kemudian Rasul bilang, da'huma, udah lepaskan aja, udah biarkan aja khufmu di situ. Biarkan aja khufmu di kedua kakimu. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Kemudian aku memasukkan lagi khufku, dan mereka berdua itu, yaitu kedua khuf itu adalah suci. Famasaha alaihima, dan mengusap di atas kedua khuf. Jadilah dia tidak melepas khufnya, tidak jadi mengusap kedua kakinya, akan tetapi dia mengusap kedua kaki di atas khuf gitu. Kemudian hadis yang kedua yaitu hadis dari Ali. Qala law kana dinu birra'i. Kalau saja agama itu berdasarkan logika, lakana asfalal khuf aula bil mashi min a'lah. Berarti yang paling yang paling utama dalam mengusap khuf adalah daerah apa sih namanya? Kok daerah sih? Bagian bawahnya, ya, bagian bawahnya khuf begitu ya kan? Kalau misal kita secara logika, yang mana yang jorok? Yang atas atau yang bawah? Punggung kaki atau telapaknya? Lapaknya, Kak. Iya, telapaknya. Laukana dinu birra'i. Kalau secara logika yang kotor adalah yang bawahnya, yaitu telapaknya gitu kan. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahir khuffai. Jadi Ali melihat bahwasanya Nabi mengusap khufnya itu atasnya, bukan bawahnya. Wa qala Ali aydan ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layalihin lil musafir wa yauman wa lailah lil muqim. Jadi ada dalil bahwasanya Rasul menjadikan bagi siapa yang memakai khuf, bagi orang-orang musafir itu batas waktunya sampai 3 hari 3 malam. Adapun yang mukim, adapun yang menetap di di rumahnya atau di daerahnya sendiri gitu ya, itu dibatasi dengan 1 hari 1 malam. Nah, kedua dalil dari Ali ini menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwasanya adanya pencariatan mengusap apa? Mengusap khuf. Nah, yang pertama memang tidak dibilang gitu kan. Syuri'a
mashul khuf gitu. Emang enggak secara belak-belakan dibilang gitu ya kan. Tidak misalnya dalam dalilnya itu tidak apa namanya? Tidak to the point langsung bilang disyariatkan mengusap khuf bla 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 bla. Enggak gitu, tapi memang tapi disebutkan kayak bagaimana cara mengusap khuf, bagaimana waktu yang ditentukan buat mengusap khuf, dan ini menunjukkan bahwasannya adanya pensyariatan dalam mengusap apa? Mengusap khuf. Seperti Iya benar. Jadi para 4 imam mazhab berpendapat ittafaqah bahwasanya mengusap khuf hukumnya jaiz. Oke, kemudian man taqra lana. Nah, Al-Han Ya. tapi sebelum baca boleh tanya dulu nggak, Kak? Oh, enggak, nanti sesi tanya jawab nanti. Oh, baik, Kak. Baik, Kak. Mm-mm. Al-mabahasu hadi asyar. Mm-mm. Kaifiyatul masyi 'alal khuffain. Ikhtilaful fuqaha Ikhtalafa. Ikhtilaful fuqaha Ikhtalafa ikhtalafa fuqaha. fuqaha ikhtalafa fuqaha ul-amsari fi tahdid mahal al-masyi al-ula dhahaba Malik wa Syafi'i ila anna al-wajib min dhalika mas'u ala khuf wa inna mas'ul asfala Inna mustahabba mashal asfal. wa inna mashal asfal Mm-mm. mustahabba wa tsani wa Mustahabun. dhahaba mustahabun Mm-mm. الثاني وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن الواجب مسح أعلى الخف وأما أسفله فليس مستحبا. Mm-mm. Oke, kita Asmir. sampai situ aja. Sampai situ aja karena kita buru-buru. Kemudian al-mabahas al-hadi asyar, kaifiyah al-masah alal khufain. Bagaimana cara mengusap kedua khuf. Ikhtalafa fuqaha al-amsar fi tahdid mahalil masah. Jadi para fuqaha amsar ini enggak, bukan amsar. Amsar ini apa nih namanya? Nama apa? Nama kafil ya, Kak. Nama khilaf. Nama kaul. Bukan. Jadi Amsor ini adalah kota-kota atau negara-negara gitu. Jadi di berbagai negara atau di berbagai kota para fuqahanya itu berselisih gitu. Yang pertama, Zahaba Malik wa Syafi ila annal wajib min dzalik a'lal khuf. Jadi menurut Malik dan Syafi'i, yang wajib dari mengusap khuf adalah atasnya, sesuai dengan hadis Ali, ya kan? Wa inna mashal asfal mustahab. Adapun mengusap bagian bawahnya adalah hukumnya apa? Sunnah. Boleh, yang wajib itu atasnya. Yang bawahnya juga boleh gitu kata mereka. Tapi hukumnya sunnah gitu aja. Wa dhahaba Abu Hanifah wa Ahmad. Nah, sisanya nih Abu Hanifah dan Ahmad bilang ila annal wajib masha a'lal khuf, bahwasannya yang wajib itu atasnya. Adapun bawahnya itu tidak sunnah, tidak ada pensyariatan dalam mengusap khuf bagian bawah begitu. Nah, berbeda ya, berarti bedanya yang satu bawahnya bilang bawahnya itu sunnah, yang satu bilang laisa sunnah gitu. Kita lanjut aja. Aduh, sebenarnya masih banyak ini. Sempat nggak ya? Nggak sempat sih. Waduh. Al-mabahas ats-tsani asyar al-masah 'alal jawrabain. Ikhtalaf al-fuqaha fi dzalika ila qaulain. Hukum mengusap kedua kaus kaki. Jadi berbeda ya khuf dan kaus kaki. Jadi ada hukum khuf, ada hukum kaus kaki. Kalau kita sehari-hari biasanya kita mengusap apa? Jawrab ya kan? Bukan khuf. Nah, khuf itu dia itu bentuknya susah dilepas. Dia keras, terus terbuat dari kain. Jadi ada ciri-ciri khusus buat khuf. Makanya berbeda di sini hukum khuf dan hukum apa?
kaos kaki. Sebegitu detailnya lah Islam menjelaskan ini. Ikhtalafal fuqaha fi dzalika ila qaulain. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama, mana jumhurul fuqaha? Semua fuqaha bilang dilarang mengusap kaos kaki kecuali ghair siapa? Ahmad al-masah alal jawrabain. Hmm. Nah, yang kedua, wa ajaza Ahmad dalika, boleh kok kata si Ahmad. Boleh kok bisyartin imkanul masyi 'alaiha. Dengan syarat bisanya berjalan dengan kaos kaki. Nah, sekarang Ana tanya nih, apa mungkin kita kemana-mana gitu loh, ke mall, ke kampus, ke pasar, kita cuman pakai kaos kaki, mungkin nggak kira-kira? Enggak, Kak. Enggak, ya. Jadi kaos kaki yang biasa kita sehari-hari berarti para fuqaha itu ittafaqo ala tahrim masa alal jawrabain gitu. Jadi nggak ada eh, fuqaha yang membolehkan masa jawrab gitu. Kalaupun ada, ini si Ahmad yang bilang, kalaupun ada, itu pun dengan syarat bahwasanya kita kemana-mana bisa jalan menggunakan jawrab itu. Wasabab ikhtilafihim fi dzalik. Apa sebab ikhtilafnya? Ikhtilafuhum fi sihatil athar al-waridah anhu alaihi salatu wassalam annahu masaha 'alal jawrabain wan na'lain. Eh Jadi ada hadis yang berkaitan dengan masa alal jawrab ini, bahwasanya Rasul itu pernah mengusap jawrab wan na'lain begitu. Apa hadisnya anak kita nggak perlu sedalam itu sih kalau memang apa namanya buat pemula sih ya nanti berat. Kemudian al-mabahas as-salis asyar sifatul khuf, yakni bentuk dari bagaimana keadaan khuf itu. Ittafaqal fuqaha fi jawazi mashi alal khuf as-sahih wa ikhtalafu fi mukharraq, yakni apa yang khuf yang bagaimana? Ada yang tahu artinya ini apa? Yang apa? Yang mana, Kak? Waduh, yang mana? Pembahasan yang ke-13. Oh, ini Waktalafu. sepatu yang itu, Kak. Yang sifat sepatu ada yang bolong, ada yang itu cina, Kak. Benar, benar, benar. Asanti. Benar. Dan para ulama, para fukaha berselisih nih. Kita pakai waktunya 10 menitnya, Khot ya. Tadi kita mulainya jam berapa? Jam 20.10 kan. Oke. Kita lanjut. Sifatul mana? Sifatul khuf yang bolong lah ceritanya gitu. Ada tiga kaul, salah satu akwal. Yang pertama, ajaza Malik al-mashu alaihi idza kanal, bolongnya itu sedikit. Al-kharq al-kharqu yasiran. Nah, Malik ini bilang bahwasanya mengusap huf yang bolong itu boleh, tapi kalau bolongnya bolong yang yasir, yang sedikit gitu. Yang kecil sekali mungkin. Kemudian kaul yang kedua bilang haddada Abu Hanifah bima yakun adh-dhahir minhu aqal min thalathati asabi. Tapi kalau Abu Hanifah bilangnya eh boleh kalau cuman 3 jari. Kira-kira lebar bolongnya itu 3 jari. Jadi dibatasin sama Abu Hanifah dengan 3 jari bolongnya ya. Kemudian yang ketiga, wa mana adzalika Syafi'i wa Ahmad. Jadi menurut Syafi'i dan Ahmad sama sekali melarang adanya bolong pada khuf gitu.
sama sekali. Mutlakon. Kita selesaikan satu halaman ini. Al-mabhas ar-rabi' asyar. 1 menit lagi habis, nanti lanjut lagi ya. Siapa yang mau baca? Kila, Kak. Tafadhali. المبحث الرابع عشر مدة المسح على الخفين. للفقهاء رأيان في توقيت مدة المسح وهما: ألف، قال الملك: يجوز المسح على الخف من غير توقيت بزمن ما لم يخلعه أو جنابه أو تصيبه جنابه، فيجب حينئذ خلعه للاتصال، وإن خلعه انقضى المسح ووجب غسل الرجل، وإن وجب الاتصال